Sang Mohala, Sang Mohali, Sang Somo Putra, Sang Somo Putri Sir Kinenteng, kayu ripuh kiri dengan nur putih, nur ngaripik, kawulo mangadep marang kodrating urip. Zat urip, dalaning urip, zat urip, dalaning pati. Selamat datang di teman ngopi. Ngopeni pikiran. Iya Pak Agung, hari ini spesial rupanya. Kita pakai baju yang spesial. Spesial Pak Ben, dalam rangka 1000 subscriber teman ngopi. Ya, tepuk tangan. Pokoknya video yang kita buat hari ini semuanya spesial untuk 1000 subscriber. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia di channel teman ngopi. Hari ini kita akan, karena kita pakai baju yang spesial, kita tentunya ini melambangkan, orang tentu tanpa kita ceritakan paham bahwa ini adalah baju dari Adat Jawa. Oke, kita akan mengupas hal-hal yang bernuansa Jawa, tapi ini bukan Jawa sentris, tapi ini adalah akan bersifat lebih meluas karena ini pemaknaan kembali tentang hal-hal yang ada di kasanah budaya Jawa. Reinterpretasi Pak Ben ya. Reinterpretasi. Jadi ini bukan tentang hal yang bersifat, kalaupun nanti ada unsur sejarah, ini bukan khusus ya Mas ya. Bukan, artinya bukan cerita dari tradisi tertentu. Kalau versi kan banyak ya, versi itu banyak, cerita itu banyak gitu. Jadi mungkin kalau versinya berbeda dari yang cerita ini, dari daerah ini, ya itu kan namanya karena reinterpretasi masing-masing daerah. Jadi tentu saja akan menimbulkan makna yang sangat banyak sekali. Dan kita tidak akan masuk di situ Pak ya? Kita nggak akan masuk di situ, kita akan melihat secara umum. Secara umum, ya. Apa makna-makna di balik itu? Betul, walaupun kemarin itu di salah satu video, waktu saya ketemu sama Mas Tunjung, itu kan kita juga sudah bicara tentang Sastro Jendro. Nah ini akan kita maknai kembali, Sastro Jendro Hayuningrat Pangroting Diyu, yang akan sangat berhubungan dengan banyak hal. Apalagi dengan kitab suci agama. Wah, ini makanya kalau kita lihat, loh, berarti kitab suci itu mencontoh atau menjiplak Sastro Jendro Hayuningrat yang kita punya, atau konsep dari Sastro Jendro Hayuningrat Pangroting Diyu itu menjiplak kitab suci yang umurnya juga sudah ribuan tahun. Sama-sama tua. Sama-sama tua. Ini adu tua. Wah, ini adu tua, Ben. Makanya kalau kita saling adu kan nggak habis-habis. Ya. Nah, nanti kita jangan terjebak mana yang duluan. Tidak penting itu. Nggak penting apakah Sastro Jendro Jawa yang duluan, apakah kitab suci agama yang duluan, itu nggak penting. Yang penting pemaknaan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Betul, iya Pak Ben. Nanti kalau kemudian kita saling eker-ekeran, adu tua, apalagi kemudian adu benar, adu otentik, yang otentik mana itu kayak perdebatan yang sekarang ini. Wah, itu kan nggak habis-habis kan? Ya. Banyak yang berdebat bahwa kitab suci agama tertentu itu sudah diedit. Ya. Ada yang mengatakan yang ini original gitu. Bahkan ada yang mengatakan kemarin yang lagi rame yang sudah kita bahas juga di video kan tentang Yesus dan Isa. Itu beda atau sama. Nah, oke. Berbicara tadi tentang Sastro Jendro dan kasanah budaya Jawa tadi, ini erat kaitannya dengan mantra Pak ya. Nah itu sebetulnya apa sih Pak? Fungsi mantra itu sendiri apa? Kok banyak diterapkan dalam tradisi-tradisi Jawa? Nah, kita sekarang pahami tentang mantra, karena banyak yang berpandangan tidak tahu artinya mantra. Mantra itu kan terdiri dari dua suku kata kan, man dan tra. Nah, banyak yang tidak memahami mantra, kemudian mereka hanya mengerti atau mengartikan mantra itu sebagai rapal. Rapal yang bisa mengubah energi, menggerakkan energi. Ya. Tapi nggak apa-apa,
Karena dulu pun 20 tahun yang lalu saya mengalami fase pemahaman itu. Nah, gitu. itu. Pernah. Melewati itu. Pak. Melewati itu pernah bahwa. Jadi pernah gini dong. Wah, pernah Pak Ben. Bahkan kakek saya itu meninggalkan satu buku. Nanti saya tunjukkan bukunya. Pernah meninggalkan satu buku, isinya semuanya tentang mantra. Dalam bahasa Jawa. Tulisannya masih bahasa Jawa. Tulisannya masih bahasa Jawa. Nanti kita capture aja ya. Nanti saya capture karena kecil jadi nggak ketahuan. Tapi nanti saya foto, saya sisipkan di sini. Semuanya tentang mantra. Mau mantra apa saja ada. Mantra kulhu geni ada, mantra lembu sekilan ada, gelap ngampar ada, komplit. Tulisan sendiri Pak Ben. Nanti di capture Pak. Nanti saya capture. Ya, semuanya bahasa Jawa. Saya pernah mengartikan itu. Jadi sudah saya tulis di dalam bahasa yang bisa kita sebut dalam bahasa sehari-hari. Karena itu kan bahasa Jawa kan. Ada pangkonnya. Itu akan, yang nggak ngerti akan sangat sulit. Tapi saya pernah translate itu dalam bahasa Indonesia. Nah, supaya bisa dibaca maksudnya, supaya bisa dibaca. Nah, kalau yang dipahami masyarakat umum bahwa mantra itu rapal. Nah, ketika kita merapal, itu akan menggerakkan struktur energi, itu kan, menggerakkan konsonan. Itu boleh sih, memahami itu boleh karena kita pun kan juga memahami tentang konstanta universal kan. Nah, konstanta universal itu adalah susunan atau huruf vokal atau konsonan yang mempunyai panjang gelombang tertentu. Yang ketika dia diucapkan akan menghasilkan getaran-getaran tertentu dan getaran itu mempengaruhi hormon tubuh. Karena ketika tubuh kita bergetar kan hormon tertentu akan keluar. Nah itu. Nah tetapi yang paling penting adalah mantra. Dua suku kata kan? Man dan tra. Nah man ini adalah pikiran. Manas. Nah, artinya adalah pikiran. Man. Jangan-jangan bahasa Inggris itu ngambil dari bahasa Jawa. Man. Main gitu ya. Main pikiran atau man, M-A-N gitu kan. Itu manusia gitu kan. Manusia yang punya pikiran. Nah, man itu adalah pikiran. Manas. Kalau di dalam bahasa Sanskerta kan manas. Itu pikiran. Kemudian tra. Tra ini adalah metode. Artinya tra. Cara. Ada tantra. Ya kan? Itu tranya itu adalah metode. Metode untuk semua hal yang dikaitkan dengan cara-cara tertentu. Nah, makanya kalau mantra adalah metode, tra, atau cara untuk mengatur manas, untuk mengatur pikiran. Jadi kalau kita memahami ini dulu, apa sih mantra itu? Mantra adalah cara atau metode untuk mengatur pikiran. Mantra. Mengatur pikiran. Makanya kalau kita lihat dari ini dulu, semua ucapan yang diulang berkali-kali, ya, dalam salah satu tradisi itu ada yang dikenal dengan nama zikir, wirid, itu kan. Kita mengulang 100 kali, ada yang 1000 kali. Misalnya, hu, ya Allah, hu, ya Allah, hu, atau hu, ya hu, ya hu. Ini kan diulang berkali-kali kan. Ini fungsinya apa? Fungsinya sebagai mantra, alat untuk mengatur pikiran. Nah, mengapa? Karena konsonan dan vokal itu kalau kemudian diulangkan secara konstan, itu akan mengatur pikiran kita. Pikiran akan menjadi lebih fokus. Atensi yang diarahkan oleh pikiran itu menjadi lebih terarah. Ya, ini dulu kan yang kita pahami bahwa mantra adalah alat, metode, cara untuk mengatur pikiran. Nah, ini setiap agama kayaknya menyelipkan mantra, Pak ya? Pasti. Ada kandungan mantra. Betul, Pak Ben, betul. Jadi kalau bisa nggak disimpulkan bahwa agama itu memang bertujuan untuk mengatur pikiran? Nah, kalau kita lihat dari sana memang itu. Karena Pak, ya? Betul, karena pikiran yang membuat chaos, pikiran yang sering overthinking, pikiran yang sering pengen menang sendiri, itulah yang diatur oleh agama dengan mantra setiap agama yang ada. Artinya setiap orang yang sudah menjalankan agama dengan benar dan baik, tentunya pikirannya tertata, Pak ya? Seharusnya setiap orang yang menjalankan agamanya masing-masing dengan baik, benar, tepat, pikirannya tertata.
Karena dia melafalkan itu berulang-ulang kan. Iya. Banyak hal yang dilafalkan berulang-ulang dalam hal agama apa saja. Kalau dia sampai belum sesuai dengan tujuan itu, apakah karena pikirannya lebih sakti dari mantranya itu? Kalau saya lihat bukan pikirannya lebih sakti, Pak Ben. Dia tidak memahami mantra itu, tidak memahami mantra itu, atau nggak menyatu, atau jangan-jangan dia nggak paham kalau mantra itu adalah metode, cara, atau alat untuk mengatur pikiran. Ya. Jadi dia tidak mengatur pikirannya lewat agamanya. Ya. Sebagai contoh, dalam tradisi ini saya sebutkan, misal dalam agama Islam itu ada tradisi yang wirid yang menyebutkan bahwa dia selalu mengucapkan yang maknanya adalah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, ya Rahman, ya Rahim. Iya, Harusnya betul. kan dia menjadi orang sosok yang Rahman dan Rahim. Iya. Kalau berkebalikan artinya mantranya gak jalan. Bukan mantranya nggak jalan, dia tidak memahami mantra itu sebagai alat untuk mengatur pikiran. Ya. Dia memahami mantra sebagai lafal yang bisa membangkitkan kekuatan. Karena ada yang beranggapan begini, Pak Ben, ya Rahman ya Rahim itu sebagai ilmu pengasihan. Ketika diucapkan sebanyak, misalnya ganjil gitu kan, 555 kali. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. 555 kali. Saya mempunyai karisma, pesona. Aura saya keluar gitu kan, moncer-moncer gitu. Itu di jalanan cengar-cengir aja, cewek langsung Wah, ngikutin. ya. Gitu. Bukan hanya ngikutin, Pak Ben, ngeces. Jadi kalau melihat itu, wow gitu. Kan gitu. Ada yang gitu kan, ada yang hanya memahami bahwa rapal tadi ketika diucapkan itu untuk membangkitkan energi tertentu yang bisa mempengaruhi tujuan-tujuan tertentu, dan dia tidak memahami bahwa itu adalah mantra, alat untuk mengatur pikiran. Ini teman-teman ngopi perlu digarisbawahi ini. Jadi tujuannya awalnya memang mulia adalah untuk mengatur pikiran, tapi di perjalanan, di tengah jalan kadang-kadang berbelok. Betul, Owen. Ya, karena ego tadi kan. Ego tadi. Ya sama ketika tadi saya kurang bisa berempati misalnya. Ya tentu saja saya akan membaca ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya. Tujuannya apa? Agar pikiran saya bisa saya tata sehingga saya bisa memunculkan sifat kasih sayang. Nah kalau saya kurang percaya diri tadi misal, kemana-mana kok saya nggak pede, supaya saya percaya diri, makanya pikiran saya akan saya atur agar sesuai dengan sifat Jabar dan Akbar. Dan saya bisa mengulang mantra atau alat untuk mengatur pikiran saya agar saya bisa mengimplementasikan Jabar dan Akbar. Jadi saya bisa mengucapkan ya Jabar ya Akbar, ya Jabar ya Akbar, ya Jabar ya Akbar, berulang-ulang. Tujuannya bukan membangkitkan energi yang macam-macam, bukan. Mengatur mantra, mengatur pikiran saya agar saya beratensi kepada Akbar dan Jabar. Artinya muncul rasa percaya diri. Betul, iya. Yang banyak disalahpahami kan di sana kan. Iya. Jadi ini malah merasa kuat, ini malah bertentangan dengan tujuan awal ya. Sangat bertentangan. Nah, sayang sekali. Jadi teman-teman masih ada waktu untuk meluruskan itu bagi para pengamal. Nah, wirid-wirid tertentu, saya kira ada baiknya juga untuk menyimak. Ya, dan ini juga terhubung dengan apa yang kita sebut di awal tentang Sastro Jendro tadi kan. Sastro Jendro Hayu Ningrat Pangruwating Diyu. Ini kayaknya familiar banget untuk tradisi Jawa ya. Sangat familiar dan banyak aliran yang mengaku mempunyai ijazah untuk menyebarkan ilmu Sastro Jendro Hayu Ningrat Pangruwating Diyu. Wah, tahap tertentu. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang punya wewenang untuk iya. Karena kan ceritanya juga merupakan cerita yang menarik, Pak Ben. Iya. Antara Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Nah ini Pak, ini sesuatu yang awalnya bagus, ternyata di sana ketika aplikasi penjabaran ilmunya ini tidak tepat ya. Tergoda ya. Iya. Karena tiba-tiba di sana malah terjadi undu-undu. Undu-undu. Bahasa Pak Ben itu undu-undu. Undu-undu. Iya kan?
Pak Ben itu mau istilahnya bahasa sederhananya kan bersenggama. Wah, bahasanya Pak Ben itu undu-undu. Nah, ini karena ini jadi yang buat teman-teman ini mengingatkan kembali supaya ingat cerita-cerita yang bisa menjadi apa? Cerita undu-undu tadi. Kita bisa belajar apapun dari undu-undu. Ya. Dan sebetulnya ini kan keahlian Pak Ben kan. Cerita apa Pak Ben yang Pak Ben tulis itu juga undu-undu juga. Apa Pak Ben? Rama Parasu ya. Ini kan cerita Rama Parasu ini kan similar dengan ceritanya Resi Wisrowo kan? Iya, ini antara kalau yang tadi antara guru dengan murid. Kalau Wisrowo dengan Sukesi itu antara guru dan murid. Ya. Nah, kalau yang tragedi Dewi Renuka dengan Rama Parasu? Bukan Rama Parasu. Aku kok jadi lupa. Karena unuk-unuk memang suka melupakan. Suka melupakan. Nah, ini yang Dewi Renuka yang notaben seorang istri dari seorang resi. Tergoda oleh pria gitu. Oh, artinya kita bahas ini dulu ya. Ini menarik karena kalau Resi Wisrowo dan Dewi Sukesi itu yang tergoda adalah resinya. Resi Wisrowonya kan? Iya. Tergoda dengan Dewi Sukesi. Nah, kalau Dewi Renuka ini yang tergoda adalah istri sang resi. Istri sang resi. Jadi baik resi sama istrinya ada peluang untuk itu. Ada ya, ya. Nah, ini hati-hati. Gara-gara si untuk ini. Oh, gara-gara untuk. Nah, ini kan sama dengan cerita Siti Jenar kan? Dalam satu versi legendanya Siti Jenar itu kan karena pada saat Resi Wisrowo membabar Sastro Jendro dengan Dewi Sukesi di sebuah tempat tersembunyi itu kan sudah diatur oleh Resi Wisrowo kan bahwa tempat itu harus suci, tidak kotor gitu. Tetapi pada saat itu dibabar ternyata kakinya Wisrowo itu ada tanah liat, tanah merah yang ada di situ. Makanya pada saat Sastro Jendro itu dibabar, kemudian tanah liat itu hidup. Tanah merah itu, makanya dia menjadi Siti Jenar, menjadi tanah merah yang hidup. Siti artinya tanah Jenar itu merah. Ya, jadi itu menjadi Siti Jenar. Itu salah satu legenda ya. Itu bukan sejarah tapi legenda. Tapi menarik kan? Menarik bahwa pembabaran Sastro Jendro yang tidak tepat itu akan menyebabkan bukan chaos, bukan chaos. Ini kan nggak ada yang chaos kan? Nggak ada yang chaos. Pembabaran yang tidak tepat dan melakukan lelaku yang berkebalikan dari ajarannya itu kan melahirkan kehidupan baru. Bukan, jadi keangkara murkaan kan Pak, memunculkan bibit-bibit keangkara. Ya, tapi kalau Siti Jenar kan nggak angkara murna, dia malah menjadi manusia linueh kan. Ketika tanah liat itu hidup karena mendengar wejangan itu, kan jadi hidup. Nah, ini kan pihak ketiga Pak. Iya. Sementara yang antara resi dengan si Sukesihinya ini kan pihak satu kan kedua, ya kan, dan dia melahirkan benih-benih. Oh iya. Gitu. Ini anak-anaknya. Ya. Tapi ini kan menarik Pak Ben. Menariknya adalah kalau Resi Wisrowo pada saat membabar Sastro Jendro kepada Dewi Sukesi ini memerlukan ruang khusus gitu. Ini kan sebetulnya sama seperti saya kemarin kan baru menyelesaikan buku Khotbah di Bukit, ceramah-ceramahnya Yesus yang ditulis oleh Matius. Sebetulnya ini korelasinya sangat erat sekali. Kenapa kok Sastro Jendro itu harus diwedar kepada orang-orang tertentu atau di tempat-tempat tertentu? Ini bukan karena itu tidak boleh untuk publik, bukan. Karena korelasinya adalah Yesus itu pernah mengatakan jangan memberikan mutiara kepada seekor babi. Tidak tepat. Nggak ngerti dia. Nggak ngaruh gitu. Misalnya kalau kita bicara tentang Sastro Jendro ini yang nonton adalah orang-orang yang memang sudah benci terhadap saya. Ya nggak akan mengambil apa-apa dari video ini. Ngomong apa gitu kan. Saya nggak mengatakan penonton itu babi kan nggak. Nggak loh. Itu kalau
merasa ya rasanya sendiri berarti. Jadi kan kalau Yesus mengatakan jangan memberikan mutiara kepada babi, ya Resi Wisrawa ini tidak ingin sembarangan memberikan Sastro Jendro itu kepada babi-babi. Jadi dia memilih kan siapa yang mau diwedarkan Sastro Jendro ini. Dan tentunya pada orang-orang yang sudah siap. Yang sudah siap. Betul ya. Betul. Dan perkara kemudian ada cerita bahwa ternyata Resi Wisrawa ini melakukan unduk-unduk tadi dengan Dewi Sukesi. Ini merupakan salah satu cerita, bagi saya itu cerita yang lain. Cerita yang lain. Cerita artinya mungkin begini loh, ini kemungkinan kalau kamu tidak hati-hati, jangan terjebak lagi. Ada kemungkinan jebakan seperti itu gitu Pak. Ya, itu bisa saja dianggap sebagai jebakan dan bisa juga nggak dianggap sebagai jebakan. Kalau bagi saya ini ceritanya harus dipisahkan. Seperti apa? Ceritanya harus dipisahkan. Misalnya gini, pada saat membabar tentang Sastro Jendro ini, Resi Wisrawa itu harus memilih tempat yang bersih, yang tidak ada godaan. Kemudian dia juga harus memilih siapa yang akan dikatakan. Ini merupakan cerita yang habis sampai di sini. Yang habis sampai sini. Kemudian cerita yang lain mengatakan bahwa akhirnya Resi Wisrawa ini tergoda oleh Dewi Sukesi. Yang kemudian terjadilah persenggamaan gitu kan. Nah, proses ini kan tidak bisa dicampurkan sebetulnya. Nggak bisa dicampur. Ya, kalau saya tidak bisa mengatakan bahwa Resi Wisrawa ini kemudian salah dalam menerapkan Sastro Jendro sehingga dia harus mengunduh-unduh Dewi Sukesi gitu kan. Lah bahasa apa unduh-unduh. Jadi dia harus jadi Resi Wisrawa ini jadi berubah menjadi Wisrakuan, Pak. Ya, Wisrakuat itu ya. Wisrakuan dengan godaan itu. Nah, ini kan juga mumpung saya ingat. Jadi ada cerita The Beatles itu berguru kepada Maharishi Mahesh Yogi. Beatles. John Lennon khususnya atau? Semua. Oh, semua. Sama band itu salah satu karena dia pada saat syair-syairnya itu spiritual seperti Imagine itu kan karena dia mondok di padepokannya Maharishi Mahesh Yogi. Nah, tapi suatu malam mereka itu memutuskan minggat dari padepokannya Maharishi Mahesh Yogi. What's wrong, Pak? Nah, saya lupa lagunya ya. Aduh, tolong diingatin kalau ada yang. Saya pernah nulis kok lagunya. Judulnya apa lagunya ya? Terus? Saya lupa. Saya pernah nulis, saya lupa lagunya apa. Tetapi ternyata lagu itu kalau kita melihat dari story-nya The Beatles, lagu itu tercipta ketika suatu hari John Lennon ini sedang berputar ke padepokannya Maharishi Mahesh Yogi. Itu malam kayaknya, Pak. Nah, ini nggak diceritakan malam apa sore atau siang itu. Karena kan bagi si pelaku itu kan nggak kenal malam, siang, sore. Pengen kan gitu. Nah, pada saat melewati di depan kamar itu dia melihat sang Resi Mahesh Yogi itu sedang melakukan seks dengan muridnya. Unduk-unduk. Nah, makanya kemudian lahir lagu itu, tolong di-searching ya lagu. Iya. Aduh, saya lupa. Sambil di-searching. Bukan Imagine, bukan? Oh, bukan Pak Ben, bukan. Aduh, saya kok sebenarnya apa ya? Nah, setelah itu maka kemudian The Beatles keluar dari sana. Saya tidak mengatakan, tidak mengartikan bahwa dia kecewa, tetapi dia menulis lagu tentang itu. Kita abaikan reaksinya lah, Pak. Iya. Nanti kalau ingat judulnya kita taruh di capture. Saya lupa, saya pernah menulis kok saya posting di Kompasiana. Saya udah pernah baca tulisan Bapak itu. Dan itu bukan menjadi rahasia ya, karena memang sudah. Iya. Artinya kan bahwa mungkin itu kalau dilakukan suka sama suka, itu kan terlepas dari pemaksaan. Itu kan bukan urusan kita kan, itu kan urusan pribadi mereka gitu kan. Tanggung jawab mereka, orang dilakukan sukarela, itu kan tanggung jawab mereka. Nah, artinya bahwa pembabaran mantra ini harus kita pisahkan dari cerita tentang persenggamaan atau seksualitas. Nah, kita coba pisahkan itu. Tetapi yang jelas Pak Ben,
bahwa karena ada pemahaman juga tentang Sastro Jendro pada puncaknya itu juga berhubungan dengan seks. Nah, ini mungkin beberapa orang menghubung-hubungkan itu, atau memang demikian adanya, atau kemudian ada percampuran cerita tentang tantra yang sebenarnya tantra itu kan bukan seks ya, tetapi ada yang menghubungkan itu di sana, sehingga banyak cerita-cerita seperti itu. Kecuali kalau ada pemaksaan ya. Iya, iya. Apakah ini yang memunculkan teman-teman kita yang di luar sana yang mengatakan bahwa yang berpendapat bahwa seksualitas adalah puncak spiritualitas? Iya, ada yang berpendapat. Iya, mungkin mereka mengambil hubungan-hubungan dari cerita-cerita seperti itu. Tapi memang di satu sisi seks ini adalah aktivitas yang memang harusnya suci, Pak. Harusnya suci, harusnya suci. Karena berkaitan dengan generasi minimal. Iya, iya. Memunculkan generasi, penciptaan generasi. Iya, seksi sadis. Apa? Seksi sedi. Seksi sedi. Iya, iya, seksi sedi. Kita nggak bisa tampilkan cuplikan lagu ya karena kena copyright. Jadi nanti teman-teman silahkan cari sendiri seksi lady, seksi sedi. Iya, seksi sedi. Seksi sedi ya, bukan lady, seksi sedi. Iya, sedi. Dan kalau masuk ke situs-situs yang Asbabul Nuzul, ya kan, jadi lagu-lagunya The Beatles ini kan juga lahir karena kondisi-kondisi tertentu gitu kan. Sama kayak ayat-ayat kitab suci kan ada ceritanya ini lahir karena apa lain. Nah, ternyata lagu itu kan gitu juga. Nah, bisa di-searching. Sedi ini tadi berkaitan artinya kesedihan atau? Bukan. Nama cewek. Nama cewek. Bentar, Pak Ben. Saya jadi haus, Pak Ben. Wah. Ini karena Sastro Jendro tadi ini. Untuk memang bikin haus.